Kids. Wah, kayak kurang semangat nih Kak. Sekali lagi ya, sapa lagi ya, boleh ya Kak ya? Shalom FLC Kids. Nah, biar lebih semangat lagi kita mau olahraga nih. Kak Hani udah olahraga belum? Belum Kak. Yaudah, kalau gitu Kak Kristin ngajak kalian olahraga semua ya. Kalau olahraga apakah tidur-tiduran? Tidak. Apakah duduk manis? Tidak. Kalau gitu berdiri semua. Nah, udah berdiri semua, kita taruh tangan kita di pinggang. Sudah? Kita mau lihat ke kiri sama ke kanan. Tapi hitungannya 1, 2, 1, 2 ya. Coba kayak gimana Kak? Oke, siap ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Bisa dong. Sampai 8 kali, oke? Oke. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, kayaknya leher udah oke nih ya Kak. Pinggang gimana nih pinggang? Soalnya kita harus semangat hari ini Kak. Pinggang ya, kita ke kiri sama ke kanan. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah semangat? Kak Hani sudah semangat? Sudah pastinya. Yuk kita nyanyi satu lagu, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kak Hani pimpin ya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, gak usah ikutin kakak, cukup amin dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini boleh berkumpul untuk beribadah, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau menari, kami mau menyanyi buat Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semangat untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk kita nyanyi satu lagu yang bikin adik-adik lompat-lompat. Coba tangannya di pinggang kayak tadi. Pinggang lagi ya Kak. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ya kita mau nyanyi lagu apa? Kakak Hani bisa tebak gak? Bisa dong. Coba Kakak Sani lagunya. Apa ya? Kita mau nyanyi Satria. Yang Satrianya Tuhan berarti harus semangat. Siap ya? Satria, kerajaan sorga. Satria, Satria, kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. Satria, Satria, kerajaan sorga. Satria, kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. Loncat semua. Memuji, oh menari, oh melompat buat Tuhan. Kita ulang dari awal ya. Siap-siap tangannya. Satria, kerajaan sorga. Satria, kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. Lebih semangat Satria. Satria, kerajaan sorga. Satria, kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. Lompat yang tinggi. Memuji, oh menari, oh melompat buat Tuhan. Memuji, memuji, oh menari, oh melompat buat Tuhan. Melompat, melompat buat Tuhan. Sekali lagi melompat lebih tinggi. Melompat buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Hani ngos-ngosan gak? Siapa yang adik-adik udah ngos-ngosan angkat tangannya? Berarti mereka maksimal Kak. Semangat semua nyanyinya. Wah adik-adik luar biasa semuanya. Ada yang tahu hari ini bulan apa ya kira-kira? Bulan Desember Kak.
bulan kemarin bulan apa? Agustus. Berarti setelah Agustus bulan apa ya? Oh, September, Kak. Betul, bulan September. Nah, adik-adik, bulan ini kita ada tema baru loh. Apa tuh, Kak? Adik-adik penasaran? Penasaran gak, Kak? Penasaran. Wah, kalau penasaran berarti kita harus dengerin sampai firman Tuhan nanti, Kak. Oke. Kalau udah siap, kita tenangin diri dulu lagi ya, Kak ya. Kayaknya Oke. masih ngos-ngosan gitu. Oke, tarik napas dulu, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Oke. Udah, tenang, Kak. Udah. Yuk, waktunya kita mau lebih serius sama Tuhan. Ingat kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau nyanyi buat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh siapkan hati kita. Adik-adik, nggak ada yang lagi ya tengok kanan kiri yang bercanda sama dedeknya atau kakaknya. Ngobrol boleh nggak, Kak? Nggak boleh. Yuk, siapkan hati kita mau nyanyi dengan segenap hati kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk kita ulang dengan hati sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk, yang hatinya percaya kita angkat tangan kita katakan dengan sungguh-sungguh. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, dengan sungguh-sungguh. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan udah memimpin ibadah kami ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau jadi anak yang lebih taat dan dengar-dengaran Tuhan. Karena kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami sangat excited Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir firman Tuhan kami supaya kami dapat lebih sungguh-sungguh dan mendengarkan dan mendapat pesannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, siapa yang tahu tema bulan ini apa? Ada nggak? Belum ya? Belum dikasih tahu ya? Oh iya, kakak lupa. Nah, jadi tema di bulan ini, bulan September, yaitu persahabatan atau friendship. Wah, kayaknya bakal seru banget nih, kakak aja excited banget. Apalagi ceritanya tentang apa ya? Nanti dengerin ya pas firman Tuhan dan juga selama bulan ini nonton terus online service ya, oke? Nah, ya sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau kasih ayat hafalan di bulan September, yaitu dari Amsal 17 ayat 17. Wah, ini Amsal itu ditulis sama siapa? Ada yang tahu nggak? Anaknya Daud loh. Wah, ada yang jawabnya salah, ada yang jawabnya bener. Nah, kakak kasih tahu ya, yaitu Salomo. Nah, di kitab Amsal ini, dia banyak banget nasihat dan juga hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus. Wah, kayaknya keren banget ya, bagus banget ya untuk adik-adik baca selama di rumah nih, baca Alkitabnya ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja pakai gerakannya ya. Yaitu kalau Amsal, kakak pakai gerakannya gini, pakai di mata sama di mulut, karena kan tadi tentang nasihat dan juga tentang hikmat ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sekali lagi ya, biar adik-adik lebih hafal lagi. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yeay, udah selesai. Sekarang kita dengerin firman Tuhannya. Hai adik-adik, hai parents semuanya. Selamat datang di bulan September 2020. Ko Hadi yakin bahwa ini kabarnya adik-adik semuanya. Udah lama kita nggak ketemu, kangen banget pastinya kan sama FLC Kids semuanya. Yang kangen tangannya boleh kayak gini? Nah, Ko Hadi juga kangen banget nih sama kalian semuanya. Dan sekali bahwa di bulan September ini, bulan yang baru, ada tema yang baru yang kita akan pelajari di sepanjang bulan September ini. Nah, sebelum kita mulai dengan tema baru itu, Ko Hadi mau mengingatkan nih, buat adik-adik semuanya, Alkitabnya udah ada di tangan kanan ya? Mana Ko Hadi lihat? Oke, udah ada. Dan tangan kirinya sekarang di bulan September Ko Hadi mau bawa adik-adik mulai belajar mencatat firman Tuhan yang disampaikan. Yang mau boleh katakan mau? Yes, mau. Nah, sepanjang bulan September ini kita akan belajar tentang satu tema baru yang namanya friendship atau persahabatan. Apa itu persahabatan? Persahabatan adalah menggunakan perkataan dan tindakan kamu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu peduli. Sekali lagi, friendship atau persahabatan adalah menggunakan perkataan dan tindakan kamu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu peduli. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang namanya berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, adik-adik mungkin bertanya, loh kok Hadi cuma sendiri doang sih?
Enggak, Ko Hadi nggak sendiri. Padahal kalau misalnya adik-adik datang ke tempat ini ya, di sini ada Kak Mike, ada Kak Eca juga, jadi rame. Dan juga Ko Hadi juga nggak sendiri loh, kan ada adik-adik yang di rumah. Kak Hadi lihat, coba nih ada siapa nih ya? Oh, ada Caca, ada Feivel, ada Gilbert, ada Charlotte, ada Merlin, Zack, Andrew, Hanesa, Juan, Jose, dan lain-lain. Ada semuanya. Jadi artinya lah, Kak Hadi nggak sendirian. Nah, bicara tentang friendship atau persahabatan, ini merupakan sebuah hal yang penting bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang waktu kita mengenal Tuhan, bukan sebagai hanya sekedar Tuhan saja, tapi Tuhan mau bahwa Yesus itu datang dalam setiap kehidupan adik-adik juga sebagai yang namanya sahabat. Dan Tuhan ingin bahwa adik-adik nggak cuma hanya sekedar punya teman, tapi bagaimana adik-adik juga bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu kitab yang namanya Kitab Pengkhotbah. Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira siapa yang menulis Kitab Pengkhotbah ini? Cluenya adalah seorang anak Daud, anaknya Daud. Masih belum ketebak? Cluenya berikutnya adalah yang menulis Kitab Amsal. Udah ketahuan belum? Iya, tepat sekali. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang anaknya Daud yang bernama Salomo. Dan kita akan belajar beberapa hal bicara tentang pertemanan melalui Kitab Pengkhotbah ini. Adik-adik siap semuanya? Yang siap boleh katakan yes. Yes. Nah, pelajaran pertama waktu kita bicara tentang yang namanya persahabatan, adik-adik catat. Yang pertama adalah friends help. Atau teman-teman bisa menolong dan membantu adik-adik semuanya. Nah, mengapa sih persahabatan itu sangat penting buat setiap kehidupan adik-adik hari ini? Ingat bahwa satu hal yang adik-adik harus tahu, semakin banyak teman yang kita punya, maka itu akan membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan tugas-tugas semuanya. Mungkin adik-adik hari ini sering nge-zoom kan di rumah atau pakai Google Meeting untuk bertemu dengan teman-teman semua di sekolah. Semakin kalian punya teman yang banyak, sebenarnya semakin enak. Karena apa? Karena teman-teman yang banyak itu bisa membantu adik-adik untuk bisa melakukan banyak hal dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya. Dan ayat untuk hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Sekali lagi, di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Nah, di terjemahan hari ini, Ko Hadi akan memakai terjemahan yang namanya Bahasa Indonesia Sehari-hari. Mungkin kalau buat adik-adik yang pakai Alkitab berbentuk buku, di situ mungkin terjemahannya sedikit berbeda. Tapi ntar Ko Hadi akan bantu untuk adik-adik bisa mengerti dan akan muncul di screen ini. Adik-adik perhatikan dengan baik. Nah, kita lihat dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Dan Ko Hadi ambil dari terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari berkata seperti ini. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya apa? Akan lebih baik. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita bekerja lebih dari 2 orang, maka hasilnya akan sangat baik sekali buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik jangan pernah mau tinggal sendirian, tapi cari banyak teman yang banyak. Karena apa? Dengan banyak teman, maka adik-adik akan terbantu dengan baik dalam segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Kalau tadi adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan ini kan melihat kan ada Kak Christine, Kak Hani, Kak Dustin, dan juga Kak Sani. Adik-adik pernah nggak sih ngebayangin bahwa waktu misalnya Kak Sani lagi nyanyi, oh kok Kak Christine lagi nyanyi nih ya, Kak Christine cuma nyanyi sendiri tanpa musik, kira-kira enak apa enggak? Pasti nggak enak. Ataupun mungkin Kak Dustin cuma main gitar sendiri aja tanpa ada yang nyanyi, kira-kira enak apa enggak? Pasti nggak enak. Oleh karena itu, mereka semua butuh teman-teman yang saling mensupport. Karena dengan semakin banyak teman, maka bisa melakukan banyak hal yang baik juga. Demikian juga dengan adik-adik. Contoh lainnya, adik-adik pernah nggak kalau misalnya ada temennya nih datang ke rumah nih ya, mungkin beberapa waktu lalu sebelum pandemik, ada yang nginep di rumah, terus kalau udah nginep di rumah, yang seru itu main apa? Main camping-campingan, di mana kita buat tenda di rumah, terus di situ kita kayak tidur dalam tenda. Nah kan waktu buat tendanya, kalian pernah bayangin nggak kalau kalian buat sendiri gimana? Susah pasti kan? Ya susah banget. Oleh karena itu perlu bantuan teman-teman yang lain. Waktu mendirikan tenda itu bersama-sama akhirnya apa? Kalian bisa lebih cepat untuk
melakukan itu semuanya. Banyak hal yang adik-adik bisa pelajari waktu adik-adik punya teman yang baik di sekitar adik-adik semuanya. Oleh karena itu, semakin banyak teman, maka semakin kita akan banyak menyelesaikan lebih banyak hal. Dan yang pasti, teman-teman yang kita punya itu akan membantu adik-adik. Yang pertama, kita belajar friends help, yaitu teman-teman yang kita punya akan membantu setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, bicara tentang friends stand up, yaitu teman-teman yang ada di sekitar adik-adik semuanya itu bisa membela adik-adik. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12a, berkata seperti ini, 2 orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Artinya apa nih adik-adik? Artinya gini, adik-adik pernah nggak sih di teman sekolahnya itu ada yang jahat sama adik-adik semuanya? Nah, waktu ada teman yang jahat sama adik-adik, kalau adik-adik cuma sendiri nih ya, pasti akan diisengin, diledekin. Tapi kalau adik-adik punya teman yang bisa stand up, yang bisa membela teman-teman, bisa membela adik-adik semuanya, adik-adik gak perlu takut lagi. Karena apa? Waktu adik-adik diledekin sama teman yang jahat itu, ada teman kalian yang bisa bantu adik-adik semuanya. Keren kan kalau kita punya teman yang seperti itu? Ya, kita harus memiliki teman yang bisa membela adik-adik semuanya. Dan tentu aja yang ketiga, adik-adik catat, dan ini sangat penting, teman-teman seperti apa yang kita perlukan dalam setiap kehidupan kita, yaitu friends trust God. Teman-teman yang harus percaya Tuhan juga. Karena apa? Karena waktu kita bisa punya teman-teman yang bisa percaya sama Tuhan, kita pengkhotbah katakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 12-nya yang B berkata seperti ini. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit untuk diputuskan. Nah, Kohadi mau kasih ilustrasi nih. Adik-adik bisa lihat gak, Dik? Mudah-mudahan kelihatan nih di kamera nih ya. Nih, Kohadi ini punya tali nih. Kohadi punya tali, dan ini kalau misalnya talinya cuma satu nih ya. Tuh adik-adik lihat, Kohadi akan sulap. Oke, ini tali adik-adik ya. Oke. Nah, waktu tali cuma satu segini doang, kira-kira gampang diputusin apa enggak? Coba Kohadi coba ya. Dengan kekuatan bulan nih. Wah, ternyata gampang diputuskan. Oleh karena itu, ini memberikan pelajaran bahwa adik-adik nggak bisa hidup sendirian aja. Nah, kalau misal dari tali yang putus ini, kita lilit lagi nih tali ini ya, menjadi 2 bagian. Akan lebih mudah nggak diputuskan? Tidak, justru akan semakin lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Dan susah untuk diputuskan. Nah, berdua memang lebih baik. Tetapi dari ayat ini mau dikatakan bahwa kalau bisa teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya memiliki teman yang lebih dari 2, yaitu bertiga. Nah, waktu adik-adik memiliki teman lebih dari 2 orang, jadi adik-adik bertiga, adik-adik bahkan bisa melihat tali seperti ini, karena waktu pertemanan kita dililit seperti tali yang sudah dililit seperti ini, akan lebih semakin mudah nggak diputuskan? Tidak, akan lebih semakin sulit lagi. Karena apa? Karena ikatan ini yang akan menguatkan hubungan adik-adik semuanya. Dan pertanyaannya, siapakah orang yang ketiga itu? Orang yang ketiga itu adalah nggak ada yang lain, yaitu Tuhan Yesus. Jadi posisinya antara adik-adik dengan teman adik-adik harus ada satu orang lagi yang bisa mensupport kehidupan adik-adik untuk bisa percaya sama Tuhan lebih lagi, yaitu Yesus sendiri yang harus menjadi orang ketiga yang akan menguatkan setiap kehidupan adik-adik semuanya. Nah, kalau bicara tentang di small group, siapakah orang ketiga itu? Orang ketiga itu adalah kakak-kakak kalian semuanya yang kalian ketemu tiap hari Minggu di Zoom. Di situ ada Kak Tony, ada Kak Rika, ada Kak Sani, ada Kak Enos, ada Kak Juntris, dan ada kakak-kakak lainnya yang sebenarnya mereka mau menjadi orang ketiga untuk membantu adik-adik semuanya agar adik-adik tidak berjalan sendirian walaupun masih di rumah aja. Oleh karena itu, pertemanan membuat kita bersama-sama semakin lebih mempercayai Tuhan lebih dan lebih lagi. Contohnya, saat mungkin adik-adik menghadapi hal-hal yang sulit, adik-adik pernah nggak merasa, aduh aku bingung nih kok Hadi di masa-masa seperti ini udah mulai bosen di rumah, apa yang aku harus lakukan ya? Ngomong dengan beberapa teman-teman dan juga ngomong dengan SGL-nya adik-adik. Biar apa?
Biar mereka bisa mendoakan adik-adik. Bahkan juga dengan orang yang ketiga ini bisa mengingatkan adik-adik dengan sebuah ayat yang mungkin yang berkata ayat ini bahwa jangan takut karena Tuhan menyertai adik-adik semuanya. Bahkan kalau misalnya teman-teman adik-adik juga hari ini merasa takut juga, apa yang kalian bisa lakukan? Kalian bisa berdoa bersama-sama karena apa? Karena waktu 2 orang berkumpul atau 3 orang berkumpul, di situ Allah hadir dan Tuhan pasti menguatkan buat setiap kehidupan adik-adik. Jadi jangan malu untuk selalu minta bantuan sama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar tentang bahwa kalau persahabatan itu merupakan sesuatu yang penting dalam setiap kehidupan kita, dan Kohadi ulangi bahwa persahabatan adalah menggunakan perkataan dan tindakan kita untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu peduli. Dan kita belajar 4 hal hari ini mengenai persahabatan. Kenapa pertemanan atau persahabatan sangat penting? Karena persahabatan itu bisa membantu kita menyelesaikan banyak tugas. Yang kedua, persahabatan saling membantu. Yang ketiga, persahabatan itu bisa membela kehidupan kita. Dan yang keempat, waktu kita punya teman-teman di sekitar kita, itu kita akan bersama-sama bisa lebih percaya sama Tuhan lebih lagi. Dan ingat, kita boleh berteman dengan semua orang. Jangan milih-milih teman, tetapi kita harus memilih teman-teman yang terbaik, yang kita tahu bahwa kita bisa menghabiskan waktu dengan dia dan yang menerima kita apa adanya. Karena apa? Karena sekali bahwa cari teman yang bisa membantu kamu untuk bisa percaya sama Tuhan lebih lagi. Di waktu kamu lagi down, teman ini tidak meninggalkan engkau, tetapi teman-teman adik-adik semuanya bisa membawa adik-adik untuk bisa mendekat kepada Tuhan, bahkan membuat adik-adik lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, catat, bottom line kita hari ini bicara tentang berhati-hatilah dalam memilih teman. Dan satu ayat terakhir hari ini di dalam Amsal 13 ayat 20. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Jadi siapa teman adik-adik semuanya, itu akan menentukan kehidupan adik-adik semuanya. Hari ini waktu adik-adik bingung mau mencari siapa, cari Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya. Karena waktu adik-adik mencari Tuhan, Tuhan akan membantu adik-adik untuk memiliki persahabatan yang baik dan membantu adik-adik untuk semakin bertumbuh dan membuat adik-adik semakin lebih dekat lagi dengannya. Tutup catatan adik-adik semuanya hari ini, sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan satu firman yang baru, bicara tentang persahabatan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sahabat kami yang paling baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami lagi sedih, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya hari ini. Bahkan di saat adik-adik lagi menyaksikan video ini, kami percaya Tuhan juga bekerja untuk membantu kami menerima hal yang baik yang kami pelajari hari ini. Biar Tuhan, kami juga bisa membangun pertemanan yang baik antara kami dengan orang tua kami, dengan kakak adik kami, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, waktu kami semuanya melakukan persahabatan yang baik di antara sesama anggota keluarga kami, yang kami awali semuanya, di situ Tuhan akan bekerja lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan berkati papa mama semuanya, agar apapun yang mereka kerjakan Tuhan sertai, dan Tuhan jadikan segala sesuatunya berhasil. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang sudah belajar firman Tuhan hari ini dan percaya Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita, sekali lagi dengan suara yang keras, boleh sama-sama kita katakan, amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik semuanya. Have a nice day and God bless you.